Halo semuanya, selamat datang di podcast Euro Management Indonesia. Perkenalkan, saya Caca sebagai MC yang akan menemani kalian pada siang ini. Dan juga kita akan membahas informasi yang seru dan juga informatif. Sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan host saya. Hai, nama aku Cindy. Baik, yang akan memandu diskusi kita pada siang kali ini untuk membahas banyak seputar pendidikan internasional. Selamat datang Cindy. Makasih Kak. Sementara itu, aku pengen jelasin dulu nih ke kalian semua tentang Euro Management Indonesia. Euro Management Indonesia adalah lembaga konsultan pendidikan yang berdiri sejak tahun 2003, yang dimana mereka telah membantu ribuan para mahasiswa untuk studi ke luar negeri, mulai dari pelayanan yang lengkap, mulai dari perlengkapan pendampingan di negara tujuan, perbantuan untuk visa, hingga pendampingan ketika tiba di negara tujuan. Jadi kalau kamu punya rencana nih untuk studi ke luar negeri, bisa banget Euro Management menjadi partner yang tepat untuk kalian. Oke. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Andriansyah ya, biasa Andriansyah. dipanggil ya. Mas Andri boleh juga ya. Jadi Oke. santai aja gitu. Ya. Jadi di sini kita bakalan bicara tentang studi ke luar negeri nih Pak. Mhm. Salah satunya tuh destinasi favorit mahasiswa itu ya Amerika Serikat, di Amerika. Nah, kalian akan mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, pilihan program studi yang sangat beragam dan juga fasilitas yang modern, dan tentu saja peluang karir global yang luas. Dan juga lingkungan yang multikultural dan juga nilai plus karena kalian akan mendapatkan teman-teman dari seluruh dunia, memperluas wawasan sekaligus membangun networking internasional sejak dini. Baiklah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan langsung dari Bapak Andrian Andriansyah, yang ya. akan membahas tip pengalaman dan juga keunggulan studi di Amerika. Ya, thank you so much Caca dan Cindy. Terima kasih. Thank you for having me ya di Euro Management Indonesia. Jadi saya sudah lama kenal Euro Management ini dan sangat qualified untuk dalam hal mempersiapkan student untuk pre-departure training ke luar negeri ya. Jadi kebetulan saya juga dulu ketika di Amerika juga terlibat dalam beberapa kegiatan dengan Euro Management Indonesia. Yang pasti kalau cerita pengalaman di luar negeri ya saya tinggal di Amerika lebih kurang sekitar 9 tahun. Ya dulu dapat beasiswa untuk master's degree di Western Oregon University tahun 2010 sampai 2012. Setelah itu di 2015 saya dapat kesempatan mengikuti program yang namanya Asia Pacific Leadership Program di Hawaii selama 6 bulan. Jadi untuk program ini itu program short course tapi tingkat internasional. Jadi selama program itu saya berkesempatan karena setelah 6 bulan di Hawaii itu kita dibawa ke beberapa negara seperti waktu itu kami dibawa ke Bangkok, ke Thailand, ke Jepang, Korea, Mongolia, Ulaanbaatar itu sekitar 10 hari. Di sana kita buat training, leadership seperti itu. Setelah itu kita balik ke Hawaii. Di akhir program itu setelah di Hawaii 6 bulan, field study 1 bulan, setelah itu kita ke Los Angeles dan juga ke Washington DC. Jadi di Washington DC itu kita bertemu dengan leadersnya di Amerika, di anggota DPR-nya dan lain-lain, dan juga kita belajar ke tempat-tempat seperti majalah gitu kan, majalah-majalah di Washington DC. Nah, salah satu keunggulannya pengalaman saya sih ya, jadi selama belajar itu S2 dan juga program short course itu belum lagi S3 ya. Jadi 2018 saya dapat beasiswa dari LPDP ke Ohio State University. Jadi di sana bidang education, teacher education program untuk literacy teaching, dan 2018 selesai di 2023. Jadi selama program itu saya ngambil S2 lagi, satu lagi ya. Jadi alhamdulillah saya dapat 2 S2 di Amerika. Yang pertama di Western Oregon University dan juga di Ohio State University. Di Western Oregon Master Science in Education, di Ohio State Master Art of Teaching, dan lanjut ke PhD. Jadi 2 S2 dan PhD.
Nah, jadi kalau misalnya tanya tadi sedikit tentang pengalaman dan kualitas belajar di sana, ya kalau di Amerika itu ya dari pengalaman beda kampus itu ya kalau ditanya kalau misalnya untuk skill ya, kalau misalnya bahasa Inggris gitu itu reading lah harus kuat ya, maksudnya memang semua harus kuat sih, cuman reading itu pasti banyak. Jadi setiap masuk itu memang kita harus reading, baca, di situ juga kita siapkan paper dan juga berbicara ya, karena setiap kelas itu selalu ada discussion dan itu memang harus well prepared. Kalau enggak kita ketika masuk kelas dan selalu open space, open discussion gitu, jadi kalau kita tidak prepare memang kita tinggal ya, jadi kalau untuk belajar itu, dan saya rasa kita selalu dengan tim pengajar di sini selalu kita diskusi seperti apa program harus kita siapkan, apa kebutuhan anak-anak yang kita harus prepare, kita siapkan ketika mereka belajar di luar negeri. Jadi ya seperti itu gitu. Tanya lagi ya. Jadi banyak banget ya Pak kegiatan di sana. Boleh aku tanya lagi nih Pak tentang Iya. pilihan program yang beragam itu di sana, programnya apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu. Kalau program ya depends on ini ya bidang dan juga interest daripada nanti misalnya adik-adik yang mau kuliah ke luar negeri yang pasti. Kalau misalnya saya, karena saya bilang education, passion saya memang di mengajar dan saya suka literacy teaching. Jadi saya lebih fokus ke teacher education. Nah, mungkin dengan adik-adik ya selain university harus dilihat juga nanti programnya, karena walaupun misalnya sama misalnya literasi itu, nanti ada kampus khususnya misalnya dia kuat di literasi untuk misalnya reading, ada nanti di emergent literasi lain lagi gitu. Jadi saya yakin di sini kita di Euro Management tadi saya sudah ngobrol juga dengan konsultan yang lain. Jadi memang ada tim nanti yang akan memandu saya kira-kira program apa yang cocok gitu kan, dan yang sesuai dengan saya background dan juga kedepannya seperti apa. Sangat Pak. Informasi yang cukup bagus banget nih dari Pak Andriansyah. Aku boleh nanya lagi nih Pak, untuk selanjutnya bagaimana sih Pak fasilitas di kampus sana dan juga riset unggulan di sana itu seperti apa? Oke. Untuk fasilitas berdasarkan pengalaman saya sudah berapa tahun kuliah di Amerika, memang support kampus itu luar biasa. Ada akademik kan, untuk housing dan juga family support gitu. Jadi kalau misalnya untuk akademik di sana ada pusat untuk research itu khusus, ada nanti lain lagi untuk akademiknya misalnya kayak seperti writing center. Jadi kita international student ini walaupun kita kadang-kadang sudah belajar bahasa Inggris, prepare sudah keren, itu kan udah siap, tapi ketika ke sana kita menulis, kadang-kadang kita mesti terbawa konteksnya negara kita. Bisa saya menjelaskan tentang teacher education, kan konteksnya Indonesian background gitu kan. Ketika saya kasih ke profesor, dia akan baca. Profesor kan kadang-kadang dia nggak ada konteks kita, nah makanya perlu kita bawa dulu ke writing center. Jadi di writing center ketika kita bawa, kita minta mereka cek kira-kira ini udah cocok apa enggak. Ketika dia baca, nanti misalnya dia baca ketika konteksnya dia nggak dapat, dia tanya kita what do you mean by saying this gitu kan. Oh, we don't have this program in here, misalnya dia bilang kan nggak ada di sini. Di Amerika, oh ini biasa kita sebutkan. Nanti mereka akan pandu kita untuk membuat itu lebih concise, lebih jelas gitu kan, lebih runut lagi tulisan kita. Jadi ketika kita submit ke profesor itu, jadi writing kita kualitasnya bagus dan biasa ya itu dapat nilai bagus juga gitu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman tadi udah dengerin kan dari penjelasan dari Pak Andriansyah. Selanjutnya aku mau nanya nih Pak, pasti banyak banget nih teman-teman yang mau tahu peluang karir di sana itu seperti apa? Peluang karir. Untuk peluang karir ya kita bisa bilang depends lagi ya. Kalau misalnya
Cuman yang di Amerika itu yang serunya itu kalau kita kuliah, setelah itu kita dapat ini kesempatan untuk OPT gitu. Jadi setelah kuliah dapat visa untuk training atau kerja gitu. Jadi kalau opportunity di situ, kenapa program OPT itu bagus? Misalnya setelah kuliah S1 misalnya 4 tahun, setelah itu ada visa khusus bisa kerja di situ. Nah disitulah kita bisa lihat peluang karir kita. Jadi ketika kita kuliah itu pas semester terakhir itu baik profesor ataupun academic advisor, jadi di sana itu profesor lain, academic advisor lain lagi. Jadi kita konsultasi dengan mereka akan mengarahkan, oh kamu ini misalnya bidang computer science atau bidang apa gitu, oh bidang manajemen atau misalnya ya, English literature, apa kira-kira kerja kemana. Kita ikut aja dan cocok kemana. Setelah dari situ kita bisa lihat lagi kira-kira what is your future misalnya academic trajectory atau misalnya apa yang lain gitu yang untuk bisa cocok untuk Anda dari situ gitu. Nah, jadi selain belajar, pengalaman dan juga peluang karir gitu. Jadi banyaklah di sana. Dan di sana juga ada namanya itu selain writing center ada career development center. Nah, jadi di situ kita akan dibimbing. Anda bisa mau fokus kemana? Kita ke sana. Cuman ya kalau kita nggak ke sana mereka nggak tahu gitu. Jadi ya kita ke bidang itu nanti mereka akan mengarahkan kira-kira apa dan kemana. Nah, kebetulan nih selanjutnya kita bahas tentang lingkungan di sana seperti apa sih Pak? Ya, bagaimana Kak Cindy? Iya kan seperti Bapak dari sebelumnya kan udah tentang studi fasilitas dan macam-macam. Aku penasaran nih Pak, karena kan kalau di US tuh kan pasti banyak kampus unggulan dan di luar pasti itu banyak mahasiswa dari berbagai negara yang studi di negara sama. Itu dari buat Bapak sendiri pengalaman gimana Pak? Ya, good question. Saya kalau misalnya kita cuma ke sana untuk belajar, ya itu aja dapat. Tapi ketika kita connect dengan community gitu kan, kita terlibat dan itu kita akan belajar lebih banyak lagi karena ketika kita belajar dengan lingkungan kita akan melihat perbedaan yang signifikan dengan ya lingkungan juga dan kita itu proses belajar juga ya. Jadi yang saya rasakan, misalnya selama saya tinggal di Amerika itu sangat nyaman dan respectful. Ya sebenarnya di kita juga ya, bagaimana kita merespect people, bagaimana kita gimana ya maksudnya interaksi dengan yang lain. Nah, kita baik orang baik kita juga kan gitu kan secara umum seperti itu. Dan juga kebutuhan kita sebagai misalnya sebagai muslim juga terpenuhi, misalnya di kampus, di library, di community building gitu kan, itu ada misalnya kita mau sholat ada tempat, kita mau apa makanan halal juga ada. Jadi yang seperti itu, jadi lingkungannya oke. Dan juga di kampus itu setiap masuk untuk mahasiswa baru itu kita wajib mengambil kayak online test dan juga kayak kelas online untuk program untuk ini gimana bilangnya ya, kalau misalnya kita kayak untuk menghargai yang lain, untuk anti bullying yang seperti itu. Jadi ada kayak program online kita harus ikut, habis itu ada tesnya untuk pastikan bahwa kita mengerti dan kita respect yang lain. Kalau kita belum ambil itu, kita belum bisa ambil mata kuliah. Jadi sampai seperti itu kita memang harus disiapkan untuk ya tidak mudah gitu kan untuk ini. Jadi kita juga harus lingkungan ya respect yang lain. Oke, berarti overall punya positive experience sama Yes, di sana, dengan toleransi yang tinggi dan sangat well respected. Oke deh Kak, mungkin kita to the next point itu, aku mau ingin tanya, maybe di Amerika itu kebebasan akademik dan kreativitasnya gimana Kak? Ya kalau akademik so far maksudnya yang saya alami sendiri ya, kalau misalnya mungkin yang pasti beda-beda. Bidang juga beda-beda. Kebetulan saya bidang education, jadi lebih easy going. Maksudnya
enak lah. Jadi maksudnya dan Anda lebih bebas untuk menyampaikan pendapat, dan kita selalu open space di kelas itu, selalu discussion gitu ya. Memang ngomong aja gitu. Jadi memang udah terbawa, kalau kita nggak memberikan pendapat ya kita seperti tinggal gitu. Jadi memang harus itu, speaking skill memang sangat ini ya, diperlukan. Memang semua skill, reading, writing gitu kan, listening dan juga speaking itu. Tapi kalau speaking di kelas memang ya harus gitu kan. Oke deh Pak, maybe for the last question itu aku ingin tanya-tanya, maybe kalau di Amerika itu khusus di kampus-kampusnya, apakah mereka provide scholarship dan juga apa possible kalau jadi di sana bisa part time selagi kuliah? Ya, jadi kalau di Amerika khususnya itu kita student bisa kerja, cuman terbatas 20 hours per week. Jadi 20 jam, kecuali summer. Kalau summer Anda bisa kerja 40 jam. Jadi 20 jam itu biasa kawan-kawan di sana yang student itu kerja, ada yang di pustaka, ya, di library, ada yang kerja di kayak tadi tuh writing center ataupun di tempat yang lain, itu banyak. Satu, dan juga ada scholarship yang untuk student dari universitinya ada juga. Jadi peluang-peluang itu banyak, dan biasanya kita bisa apply kalau misalnya anak itu ya di tahun kedua gitu. Tahun pertama jarang sih. Dan juga leadership skill itu sangat perlu. Leadership itu misalnya ya termasuk community service atau mengikuti program-program kemahasiswaan. Nah itu akan Anda dapat nilai tinggi, dan selalu ada, setiap semester itu ada scholarship, dan itu akan diberikan biasanya semua anak S1, S2, S3, dan itu ada yang dikasih per tahun, ada yang sampai selesai kuliah. Kayaknya nanti ketika Anda misalnya diterima di kampus luar negeri, usahakan mengikuti program ataupun community service yang ada di situ. Alright. Baik, terima kasih kepada Bapak Adriansyah telah Thank you so memberikan much, teman-teman ya. semua informasi ya Pak tentang studi di sana. Sangat amat bermanfaat banget nih buat kita semua. Nah, buat teman-teman nih yang minat untuk studi ke luar negeri yaitu Amerika, bisa banget kalian di Euromanagement kita bisa bantu untuk kalian studi ke sana. Oke, sayang banget nih Pak, kita udah di penghujung akhir podcast ini. Thank you so much ya, sukses selalu kan. Jadi Euromanagement juga selalu mensupport, dan memang kita bergerak sama-sama bergerak di bidang pendidikan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.